Salam pembuka Kato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Mubarak, 25 tahun. Finalis Putra Pariwisata Sumatera Barat 2021. Mahasiswa Manajemen Universitas Negeri Padang. Sumatera Barat sudah sangat terkenal dengan keindahan alamnya. Begitu banyak wisata-wisata yang menakjubkan yang tersebar di daerah Sumatera Barat. Boleh dibilang, Sumatera Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki wisata terlengkap. Mulai dari wisata alam, wisata kuliner, wisata religi, dan wisata sejarah. Di kesempatan kali ini, saya mencoba mengunjungi kota Bukit Tinggi, kota dengan julukan kota wisata. Ada banyak tempat wisata yang bisa didatangi di kota Bukit Tinggi, seperti Jam Gadang, Kebun Binatang, Panorama, Lubang Jepang, dan masih banyak lagi. Namun kali ini saya hanya mengunjungi Jam Gadang dan Panorama serta Lubang Jepang. Setiap kota, terutama kota besar di Indonesia, memiliki sebuah landmark yang menjadi ciri khas kota tersebut. Sebut saja Malioboro di Yogyakarta hingga Monas di Jakarta. Nah, salah satu landmark yang menjadi kebanggaan Indonesia juga ada yang berasal dari wilayah kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Landmark tersebut adalah Jam Gadang. Jam Gadang adalah simbol khas Sumatera Barat, memiliki cerita dan keunikan karena usianya yang sudah puluhan tahun. Jam Gadang dibangun pada tahun 1926 oleh arsitek Yazin dan Sultan Gigi Ameh. Jam ini merupakan hadiah dari Ratu Belanda kepada Controller atau Sekretaris Kota. Namun sayang, saat saya berkunjung ke sini, kawasan Jam Gadang ditutup. Di sekeliling Jam Gadang dipagari. Informasi yang saya dapat, kawasan Jam Gadang memang sengaja ditutup oleh pemerintah kota Bukit Tinggi dengan tujuan untuk menekan kenaikan kasus positif COVID-19 di kota Bukit Tinggi. Walaupun begitu, saya masih bisa menikmati keindahan Taman Jam Gadang walaupun dari jauh. Setelah dari Jam Gadang, saya lalu berkunjung ke tempat wisata Panorama Kota Bukit Tinggi. Di sana saya lalu menuju ke Lubang Jepang, sebuah wisata sejarah dan merupakan saksi bisu dari kekejaman Jepang pada saat sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Ditemani dengan tour guide yang membantu saya dalam menggali informasi tentang sejarah Lubang Jepang. Lubang Jepang merupakan sebuah terowongan hasil dari galian yang dibuat oleh warga Indonesia yang ditawan dan dipaksa oleh Jepang supaya bekerja atau yang dinamakan Romusa. Proyek ini terjadi kisaran pada tahun 1942 untuk kepentingan pertahanan militer Jepang. Hingga proyek ini rampung, Lubang Jepang memiliki panjang terowongan sekitar 1.400 meter dan memiliki lebar sekitar 2 meter. Meski menurut versi lain, terowongan ini memiliki panjang 8 km dan menjadi terowongan terpanjang di Asia Tenggara. Mulanya terowongan ini diperuntukkan untuk keperluan menyimpan perbekalan makanan militer Jepang. Namun lambat laun, Lubang Jepang ternyata memiliki fungsi lain, seperti tempat pertemuan rahasia dan pengintaian musuh. Akibat dari kerja paksa yang diterapkan Jepang dalam mega proyek Lubang Jepang ini, banyak warga Indonesia yang meregang nyawa karena kelelahan, juga ada yang dibunuh karena membangkang. Yang paling terkenal dari Lubang Jepang ini adalah ruang dapur. Ruangan dengan luas sekitar 2 meter x 1,5 meter ini bukan tempat memasak pada umumnya. Ruang ini digunakan untuk tempat penyiksaan atau lebih tepatnya tempat memutilasi tubuh para tawanan perang. Dan ada tempat pembuangan mayat yang sudah meninggal. Yang menarik dari lokasi ini adalah selain bisa menikmati wisata sejarah Lubang Jepang, kota Bukit Tinggi juga bisa menikmati keindahan Ngarai Sianok. Di masa pandemik, saat ini saya mengkampanyekan agar masyarakat sadar akan kesehatan. Dalam hal ini, sadar wisata dengan protokol kesehatan, yaitu dengan 3M. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan adalah salah satu kegiatan yang sangat wajib kita lakukan dalam kegiatan apapun pada saat ini, apalagi saat berada di tempat wisata atau di tempat keramaian lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya juga ikut membagikan masker gratis kepada para pelaku wisata untuk ikut jadi pelopor sadar wisata dengan menerapkan 3M. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Hadi Mubarak, finalis Putra Pariwisata Sumatera Barat 2021. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.